Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Kata endokrin berasal dari kata Yunani, yaitu endo yang berarti di dalam, dan krinis yang berarti mensekresikan secara umum. Kelenjar memilih dan mengeluarkan bahan dari darah, memprosesnya dan mengeluarkan produk kimia jadi untuk digunakan di suatu tempat di dalam tubuh. Sistem endokrin memengaruhi hampir setiap organ dan sel dalam tubuh. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon, zat kimia yang diproduksi dalam tubuh yang mengatur aktivitas sel atau organ. Hormon-hormon ini mengatur pertumbuhan tubuh, metabolisme atau proses fisik dan kimiawi tubuh, dan perkembangan serta fungsi seksual. Hormon dilepaskan ke aliran darah dan dapat memengaruhi satu atau beberapa organ di seluruh tubuh. Hormon adalah pembawa pesan kimia yang dibuat oleh tubuh. Mereka mentransfer informasi dari satu sel ke sel lain untuk mengkoordinasikan fungsi berbagai bagian tubuh. Kelenjar utama sistem endokrin adalah yang pertama hipotalamus, kedua hipofisiz, ketiga tiroid, keempat paratiroid, kelima adrenal, keenam tubuh venus, dan ketujuh organ reproduksi atau ovarium dan testis. Pankreas juga merupakan bagian dari sistem ini. Ini memiliki peran dalam produksi hormon serta pencernaan. Sistem endokrin diatur oleh umpan balik dengan cara yang hampir sama dengan termostat mengatur suhu di suatu ruangan. Untuk hormon yang diatur oleh kelenjar hipofisiz, sinyal dikirim dari hipotalamus ke kelenjar hipofisiz dalam bentuk hormon pelepas yang merangsang hipofisiz untuk mengeluarkan hormon perangsang ke dalam sirkulasi. Hormon perangsang kemudian memberikan sinyal kelenjar target untuk mengeluarkan hormonnya. Ketika tingkat hormon ini naik dalam sirkulasi, hipotalamus dan kelenjar hipofisiz menutup sekresi hormon pelepas dan hormon perangsang, yang pada gilirannya memperlambat sekresi oleh kelenjar target. Sistem ini menghasilkan konsentrasi hormon dalam darah yang stabil yang diatur oleh kelenjar hipofisiz. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bagian tengah bawah otak. Bagian ini penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Selain itu, hormon ini mengeluarkan hormon yang merangsang atau menekan pelepasan hormon di kelenjar hipofisiz. Banyak dari hormon ini melepaskan hormon yang disekresikan ke dalam arteri atau sistem portal hipofisial yang membawanya langsung ke kelenjar hipofisiz. Di kelenjar hipofisiz, hormon pelepas ini menandakan sekresi hormon perangsang. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon yang disebut somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Yang kedua ada kelenjar hipofisiz atau biasa dikenal kelenjar pituitari, berfungsi untuk mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar pituitari terletak di dasar otak di bawah hipotalamus dan tidak lebih besar dari kacang. Ini sering dianggap sebagai bagian paling penting dari sistem endokrin karena menghasilkan hormon yang mengendalikan banyak fungsi kelenjar endokrin lainnya. Ketika kelenjar hipofisiz tidak menghasilkan satu atau lebih hormonnya atau tidak cukup banyak, itu disebut hipopituitarisme. Kelenjar hipofisiz dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lobus anterior dan yang kedua ada lobus posterior. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan bawah leher. Ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Ini juga memainkan peran dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Kelenjar hipofisiz mengontrol pelepasan hormon tiroid. Hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah normal, detak jantung, pencernaan, tonus otot, dan fungsi reproduksi.
Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di permukaan kelenjar tiroid. Satu pasang di setiap sisi. Mereka melepaskan hormon paratiroid yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Yang kelima ada kelenjar adrenal. Kedua kelenjar adrenal adalah kelenjar berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme tubuh, keseimbangan garam dan air dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi seksual. Bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin. Hormon-hormon ini membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang keenam ada kelenjar pineal atau tubuh pineal. Terletak di tengah otak, ini mengeluarkan hormon yang disebut melatonin yang dapat membantu mengatur siklus bangun tidur tubuh. Dan yang ketujuh ada pankreas. Pankreas ini adalah organ memanjang yang terletak di bagian belakang perut, Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal. Salah satu bagian dari pankreas yaitu pankreas eksokrin, mengeluarkan enzim pencernaan. Bagian lain dari pankreas adalah pankreas endokrin, yaitu mengeluarkan hormon yang disebut insulin dan glukagon. Hormon-hormon ini mengatur kadar glukosa dalam darah. Dan yang kedelapan ada testis. Kelenjar reproduksi adalah sumber utama hormon seks. Pada pria yaitu testis yang terletak di skrotum mengeluarkan hormon yang disebut androgen. Yang paling penting adalah testosteron. Hormon-hormon ini memengaruhi banyak karakteristik pria, misalnya perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan rambut kemaluan, serta produksi sperma. Yang kesembilan ada ovum pada wanita yang terletak di kedua sisi rahim, menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita, misalnya pertumbuhan payudara, dan juga terlibat dalam fungsi reproduksi, misalnya menstruasi dan kehamilan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.